Baik, Ustazah akan mencontohkan untuk latihan 2 dan latihan 3. Di sini kita simak latihan 2 terlebih dahulu. Di sini latihan 2 itu soal pertama diminta untuk mencari pecahan yang senilai. Nah, pecahan senilai itu ada 2 cara, bisa dikali dibagi. Nah, di sini anehnya udah ada ketahuan 8 penyebutnya itu ya. Lalu tinggal kita cari pembilang. Coba kalian lihat bedanya 4 sama 8. Kira-kira 4 bagaimana bisa menjadi 8? Sepertinya 4 dikali 2. 4 kali 2 itu hasilnya 8. Nah, maka jika 4 ini kali 2, maka yang atasnya pembilang pun harus dikali 2. Maka kita kalikan 2 dikali 2, 4. Jadi hasilnya pecahan yang senilai dengan 2/4 itu adalah 4/8. Jadi nanti dicari kalau misalkan udah ada salah satunya, kalian cari bisa dengan cara dimisalkan. Kira-kira 4 itu bisa menjadi 8 bagaimana? Oh iya, betul, dikali 2. Nah, lalu maka jika ini ya dikali 2, atasnya pun harus dikali 2. Untuk soal yang selanjutnya masih sama. Pecahan senilainya, bedanya di sini pembilangnya yang sudah diketahui. Coba gimana caranya si 6 bisa jadi 12? Kita udah hafal perkalian 6 nih. Oh iya, 6 kali 2 itu 12. Maka jika atas pembilangnya dikali 2, penyebut pun harus dikali 2. 8 kali 2, 16. Sekarang diperintahkan untuk menyederhanakan. Jika menyederhanakan itu dicari nilai yang paling sederhana dengan cara dibagi. 5/10 ini kita sederhanakan dengan cara dibagi. Dibagi berapa? Ingat, pembaginya itu harus sama antara pembilang dan penyebut, dan yang bisa membagi keduanya. Jangan cuma bisa dibagi penyebutnya aja, gak boleh, harus bisa bagi dua-duanya, yaitu kita bagi 5. Atas bagi 5 bisa, pembilang bisa, penyebut juga bisa. 5 bagi 5, 1, 10 bagi 5, 2, betul. Disederhanakan itu berarti dibagi dengan angka yang paling sederhana dan harus bisa membagi kedua bilangannya. Oke, itu untuk latihan 2. Lalu ada soal yang diperintahkan untuk pecahan senilai tapi lihat pada gambar. Nah, itu juga sama. Nih. Di sini adalah 1/2. Lihat tabel gambar ini. Di 1/2 ini senilai dengan berapa? Dilihat di sini. Ada 1/2-nya 2, kita jumlahkan. 1/2 tambah 1/2 yaitu 2/4. Maka yang senilai dengan 1/2 itu 2/4. Ini pembilangnya 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Lalu untuk latihan 3, itu adalah bentuk soal gambar. Pertama, perhatikan dulu gambarnya, lalu kalian tentukan nilai besar pecahannya. Di sini ada persegi panjang yang saja bagi menjadi 3, diarsir 1. Ingat, yang diarsir ini jadi pembilang, yang potongan menjadi penyebut. Maka nilai pecahannya adalah 1/3. Yang ini, yang diarsirnya 2 dan dipotong 3, berarti 2/3. Ingat, kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita lihat pembilangnya aja untuk membandingkan 1/3 dengan 2/3. 1 lebih kecil atau lebih besar dari 2? Lebih kecil, maka tanda yang kita gunakan seperti ini. Begitupun nih, contoh lagi. Ada 2 potong persegi panjang, ini dipotong jadi 2, diarsir 1, berarti pecahannya 1/2. Yang ini persegi panjang dipotong 4, diarsirnya 3, berarti 3/4. Nah, ini berbeda. Bagaimana jika berbeda? Kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Masih ingat? Kita samakan menjadi 4. 4 bagi 2, 2. 2 kali 1, 2. 4, maka yang 1/2 itu menjadi 2/4. Yang 3/4 sama juga, 4. Kita jadikan berpenyebut 4. 4 bagi 4, 1. 1 dikali 3, 3. Berarti 2/4. Kita bandingkan dengan 3/4. Penyebutnya sudah sama, tinggal lihat pembilang. 2 dengan 3, lebih besar 2 atau 3, atau lebih kecil 2 atau 3? Iya, 2/4 itu lebih kecil dari 3/4 karena pembilangnya lebih kecil. Itu kalau soalnya gambar. Lalu urutkan pecahan berikut. Di sini lihat penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal lihat pembilangnya saja.
Nah, pembilangnya saja. Kita urutkan dari yang terbesar. Dari mana dulu nih? Angka 6, angka 2 atau 3? 6, betul. Kita urutkan dari 6 per 8. Setelah angka 6 yang besar, angka berapa? 2 atau 3? Ya, 3 per 8. Lalu, yang terakhir, 2 per 8. Nah, setelah itu adalah untuk mengurutkan. Kalau yang terkecil berarti dari 2 per 8, 3 per 8, lalu 6 per 8. Nah, ini untuk membandingkan juga sama nih. Soal alfanya langsung pecahan tanpa ada gambar. 2 per 4 dengan 3 per 4, penyebut sudah sama, berarti apa yang dilihat? Pembilang. Betul, 2 dan 3. Lebih kecil 2 atau 3 atau lebih besar 2 atau 3? Betul, lebih kecil. 2 per 4 itu lebih kecil dari 3 per 4 karena pembilangnya lebih kecil yang 2 ini. Oke, itu contoh-contoh pembahasan dari latihan 2 dan latihan 3. Mudah-mudahan bisa dipahami dan Ananda bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Syukron.